Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى آخر الزمان. ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, dan semoga dengannya kita mendapatkan apa yang menjadi doanya Nabi Muhammad SAW, yaitu banyaknya dan melimpahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan kami, li ummati, barik li ummati, berkahilah kepada umatku di waktu paginya. Bagaimana kita telah ketahui bahwa al-barakah bermakna al-khair. Barakah itu artinya kebaikan. Wa ziyadatuhu, dan bertambahnya kebaikan. Wastimraruhu, dan terus menerus kebaikan itu mengalir sebagaimana mengalirnya air sungai yang memberikan keberkahan dan penghijauan di sisi-sisinya. Salawat dan salam bersama-sama kita dipanjurkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika kita meneladani beliau, mengikuti sepak terjang beliau, melanjutkan risalah dan perjuangan beliau, maka dengan itu semua mendatangkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran, "Qul", katakanlah wahai Nabi Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah", jika kalian sungguh-sungguh benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan itu yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya cinta yang Allah berikan ketika kita meneladani Nabi Muhammad SAW, namun juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan yang maha
sayang kepada hamba, Maha penyayang kepada hamba. Wa kana bil mu'minina rahima. Di ayat yang lain di dalam surah Al-Ahzab Allah tegaskan, dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, yang dimana iman itu dia benarkan dengan hatinya, dia sampaikan dengan lisannya, dan dia buktikan dengan amal perbuatannya dengan seluruh anggota tubuhnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu sangatlah penyayang, dan rahimnya Allah, rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman itu sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah ditegaskan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang beriman itu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin hafizani wa hafizakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah disampaikan di pertemuan bulan lalu, meneruskan, yaitu berkaitan dengan bagaimana semangat kita untuk terus belajar membaca Al-Quran dengan baik, karena menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yang dimana di antara iman itu ada al-imanu bil Quran. Di antara iman itu adalah beriman kepada Al-Quran. Maka sangatlah penting untuk kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana pula menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Muzammil ayat 4, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini pun berlaku kepada umatnya, agar apa? Untuk menghidupkan malam itu, memperpanjang malam itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Ini mukadimah sebelum layarnya bisa sambung. Materinya sudah sangat siap, insyaallah. Mengapa kita harus baca Al-Quran dengan tartil? Dan apa makna tartil? Al-Imam Khalifah yang keempat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu beliau, sekaligus juga merupakan menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib, yang menikahi Fatimah bintu Rasulullah, menikahi ibunda Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa tartil itu
maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil maknanya adalah membaguskan huruf-huruf Al-Quran, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, nanti ada lagi, apa makna tajwid itu? Apa rukun-rukun tajwid itu? Kapan tajwid itu betul-betul ditegakkan ketika membaca Al-Quran? Maka ada seorang ulama, seorang alim dalam bidang tajwid, dan beliau juga ahli qiraat. Beliau yang termasuk ulama di abad ke-20, rahimahullah, beliau sudah wafat. Beliau orang Mesir. Beliau membuat karangan bait-bait tajwid yang diantara isinya menerangkan tentang rukun-rukun tajwid. Jadi rukun itu bahasa mudahnya untuk kita pahami adalah pondasi dan tiang-tiangnya bangunan. Jadi kalau bangunan tidak ada pondasinya, tidak ada tiang-tiangnya, maka yang terjadi roboh. Tidak bisa menjadi bangunan yang utuh ketika tidak ada pondasi dan tiang-tiang. Nah, tajwid pun juga sama. Ketika rukun-rukunnya tidak dipenuhi, maka tidak akan utuh tajwid. Nah, beliau Syekh Ibrahim As-Sakanduri Al-Misri, orang Mesir, menyampaikan bahwa rukun-rukun tajwid itu ada 5. Arkan tajwid 5. Arkanuhu ma'rifatul makharij kada sifat thumma ahkam at-tajwid wa hakadha riyadatul wal akhdhu an afwahi 'alifihi 5 ta'yin. Maknanya adalah rukun-rukun tajwid. Yang pertama, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, ma'rifatul makharij. Kemudian yang kedua adalah kada sifati, mengetahui sifat-sifatnya huruf. Yang ketiga, thumma ahkami tajwid. Yang ketiga adalah ahkamul huruf. Ahkamul huruf. Kemudian berikutnya adalah wa hakadha riyadhatun, harus ada latihan riyadhah. Dan riyadhah itu dari dua sisi. Jadi riyadhatun bis-sam'i wa riyadhatun bil-lisan. Riyadhah latihan dengan mendengarkan tilawah Al-Quran. Yang kedua latihannya dengan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah didengar. Kemudian yang kelima, berguru, belajar dengan seorang guru yang memang benar-benar sudah mengetahui ulum tajwid dan mampu mempraktikkan dengan baik dan benar. Ya, jadi arkan tajwid, rukun-rukun tajwid itu ada 5. Yang pertama tadi mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua mengetahui sifat-sifat huruf. Yang ketiga mengetahui hukum-hukum huruf. Yang keempat adalah dengan memperbanyak latihan. Yang kelima berguru dengan seorang
guru yang memang ahli di dalam bidang tajwid. Nah, kembali lagi definisi tartib yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama definisinya tartib itu adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi ya, dengan memberikan dan dengan menunaikan rukun 5 rukun tajwid. Yang berikutnya, bagian yang kedua adalah wa ma'rifatul huruf. Tartib itu selain huruf-huruf yang bertajwid juga mengetahui letak-letak waqaf. Limana? Karena ya waqaf itu mempengaruhi makna. Ketika waqafnya tidak pada tempatnya, maka maknanya pun juga bisa tidak sesuai dengan yang dimaksud. Misalkan kita membaca la ilaha, membaca waqafnya di la ilaha, ya, waqafnya di tidak ada Tuhan. Nah, kalau berarti di sini kira-kira pas tidak pas. Masa ada Tuhan? Ini ateis atau gimana? Kemudian mengapa kita harus berhenti tepat pada waqafnya? Agar supaya ketika membaca Al-Quran, baik yang membacanya ataupun yang mendengarkan bacaan, yang mendengarkan itu sama-sama bisa mentadabburi Al-Quran dengan baik. Karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran, ia sebagai kitab mubarak, sebagai kitab yang mendatangkan keberkahan. Itu syaratnya adalah dengan at-tadabbur, dengan tadabbur. Maka ketika membaca pun diusahakan kita membacanya dengan bacaan yang mentadabburi isinya. Nah, di antara kita bisa mentadabburi Al-Quran pada saat membacanya adalah berhenti pada waqafnya, pada tempatnya. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan mushaf Al-Quran itu sudah dengan tanda-tanda waqaf. Jadi para ulama, baik ulama Indonesia ataupun ulama luar negeri, ya, percetakan itu mencetak Al-Quran sudah dengan tanda-tanda waqafnya. Maka minimalnya adalah kita bisa mengetahui tanda-tanda waqaf, ya. Kapan berhenti itu lebih diutamakan, kapan wasol atau lanjut itu diutamakan, kapan boleh berhenti, boleh lanjut, kapan ya tidak boleh berhenti, kapan wajib berhenti, kapan ya dikasih pilihan di kalimat ini berhentinya atau di kalimat setelahnya.
kepada tanda-tandanya. Beda dengan ulama dahulu. Mereka membaca Al-Quran dan bisa mengetahui letak-letak wakaf itu karena memang memahami maknanya, menguasai bahasa Arab. Sehingga ketika mereka wakaf, mereka wakafnya sesuai dengan maknanya. Kalau hari ini idealnya memang kita belajar bahasa Arab, kemudian bisa mengetahui letak wakafnya. Nah, kemudian hari ini pun juga banyak mushaf Al-Quran itu tidak hanya tanda wakaf saja. Ada beberapa mushaf itu tanda ibtidah. Jadi ketika wakaf tidak pada tempatnya, kita lanjutkan. Jadi sampai mana? Wakaf ya. Jadi ada mushaf kita ini hari ini selain ada tanda wakaf juga ada tanda ibtidah. Jadi ketika wakaf tidak pada tempat yang sesuai atau tidak pada tandanya, maka ada tanda ibtidah. Ibtidah itu kapan harus memulainya, dari mana? Misalkan baca surah Al-Baqarah, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Misalkan berarti di sini. Ya, pada kalimat ini tidak ada tanda wakaf. Maka ibtida'nya, mengulangnya dari mana? Di beberapa mushaf itu sudah diberikan tanda ibtidah. Kita bisa mengulangnya dari anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini mushaf di beberapa mushaf. Jadi tajwid, tartib artinya adalah tajwid huruf wa ma'rifatul huruf, membaguskan, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tentang huruf. Nah, luar biasanya definisi yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini, beliau menyampaikannya tajwidul huruf. Jadi Al-Quran itu kita membaca dengan tartib, membacanya dengan tajwid, itu per hurufnya, bukan per kata saja, tapi satuan terkecil. Al-Quran itu kan tersusun dari 30 juz, ya. Ada 114 surat, ada 60 hizib, ada 6.236 ayat. Huruf-hurufnya itu sampai jutaan ya. Dan ini dihitung ya. Ada ulama yang memang menghitung jumlah huruf Al-Quran, jumlah kalimat atau kata yang sama dalam Al-Quran. Bahkan menghitung per hurufnya. Alif ada berapa, ba ada berapa, ta ada berapa, ada ya yang menghitung. Kalau saya jepang saja sama ulama, percaya saja. Kalau itu sendiri ya lumayan, silakan hitung saja. Karena kalau kita hitung lafaz basmalah saja sudah 19 huruf basmalah.
huruf. Dan karena nama Al-Quran, nilai pahalanya pun juga dihitungnya per huruf, bukan per kata, bukan per makna, bukan per isi, bukan per ayat, bukan per surat, tapi per hurufnya dihitung bernilai pahala. Ketika membacanya dengan atau di dalam sholat, maka nilai pahalanya sampai 100 kali lipat. Ketika membacanya dalam keadaan berwudu di luar sholat, maka nilai pahalanya ya, di bawahnya. Sampai ketika membacanya tidak dalam keadaan berwudu, itu nilai pahalanya per hurufnya 10 kali. Maka banyak sekali ya pahala yang diberikan kepada mereka yang baru sampai pada tahap membacanya, apalagi sampai memahami, mengamalkannya, mensyiarkannya, mendakwahkannya, maka nilai pahalanya berkali-kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan di dalam hadisnya. Kemudian hadis ini didengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibunda Aisyah meneruskannya kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga kepada kaum muslimin, dan sampai hari ini bunyi hadisnya adalah alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membacanya, mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama as-safar al-kiram al-barah, bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kehadirannya memberikan dan menghadirkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membaca Al-Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, dia terbata-bata, bahkan kesulitan dalam membacanya, namun dia terus belajar, bahkan walaupun usianya barangkali sudah di atas 50 tahun, terus belajar. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun juga baru belajar Al-Quran di usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun Al-Quran baru diturunkan. Ya. Jadi Nabi belajar Al-Quran dari usia 40 tahun. Dan lamanya Nabi belajar Al-Quran sampai akhir hayatnya, sampai beliau wafat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran itu diturunkan. Jamaah hadirin rahimani wa hafizakumullah. Makharijul huruf. Jadi kita sudah sama-sama ketahui bahwa tajwid, ya, membaguskan huruf-huruf Al-Quran, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, itu ada 5. Nah, bagian yang pertamanya adalah makharijul huruf, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, ya, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf. Karena ketika seseorang itu menghafalkan huruf tidak dari tempat keluarnya, maka yang keluar bukan huruf yang diinginkan, tapi huruf yang lain. Misalkan, ya, bahkan ketika mengeluarkan huruf bukan dari tempatnya itu susah. Contoh, ya, membaca atau menghafalkan huruf ain
dari kedua bibir. Nggak bisa. Atau mengeluarkan huruf ba dari tenggorokan. Nggak bisa. Atau mengeluarkan huruf mim dari tenggorokan. Nggak bisa. Masing-masing huruf ada tempat keluar. Nah, ada huruf-huruf yang tempat keluarnya berdekatan. Contoh, huruf ain dekat keluarnya dengan huruf hamzah a. Maka ada sekali yang salah melafalkan huruf ain. Ain dibaca a, a-nya dibaca a, tertukar. Atau huruf ha dengan huruf ha, ini berdekatan. Ya, huruf ha itu di tengah tenggorokan, huruf ha di tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Nah, ketika tidak sesuai mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya, maka keluarnya huruf yang lain. Atau misalkan huruf sin dengan huruf ta, kemudian huruf shin dengan huruf sad, kemudian huruf jim dengan huruf zai. Ini banyak sekali ya, tertukar. Zal dengan zai dengan jim. Baca surah Az-Zalzalah, ya, dibacanya jim semua. Ini kan jadi berubah makna. Salah membaca, mengeluarkan huruf dari tempatnya, maka salah huruf. Ketika salah huruf, maka salah makna. Contoh ya, sebelumnya pernah dicontohkan lafaz alhamdu. Alhamdu artinya segala puji. Alhamdu artinya kehancuran. Membaca Az-Zalzalah ijadul jilatil ardu jiljalah, itu jim sepuluh. Padahal di situ ada huruf zai, ada huruf zai, tidak ada huruf jim. Nah, ini ketika salah mengeluarkan huruf dari tempatnya, maka penting sekali ya kita mengetahui letak tempat keluarnya huruf. Ya, penting sekali mengetahui tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf secara umum makharijul huruf itu ada 5. Secara umum makharijul huruf ada 5. Yang pertama adalah makhraj al-jawf. Makhraj secara umum. Jadi secara umum makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama al-jawfu. Al-jawfu itu artinya adalah rongga mulut dan tenggorokan. Al-jawf ya, rongga mulut dan tenggorokan. Dari rongga mulut dan tenggorokan itu ada 3 huruf yang keluar. Ada 3 huruf yang keluar. Yang itu semua adalah huruf-huruf mad.
Huruf mad itu alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Kemudian ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Kemudian ketiga waw yang sebelumnya huruf berharokat waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Kemudian yang kedua ada al-halqu. Ya, makhraj yang kedua ini sudah umumnya ada al-halqu, ada tenggorokan. Ya. Ada tenggorokan. Ya. Nah, tenggorokan itu ada 3 tempat, ya. Kalau secara rincinya ada paling bawah, ada tengah-tengah, dan ada tenggorokan bagian atas. Jadi makhraj al-jawf. Kemudian ada makhraj al-lisan, lidah. Yang ketiga secara umum, ya. Al-jawf, al-halqu tenggorokan, kemudian al-lisan lidah. Yang keempat ada asy-syafatan. Asy-syafatan itu adalah dua bibir. Kemudian yang kelima al-khanshu, hidung. Dan dimulai dari yang al-jawf bagaimana di layar, makhraj al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Nah, lihat gambar yang al-aliful maddiyah ini, bagaimana posisi mulut ketika membaca alif mad. Ya, rongganya lebih luas. Ya, rongganya lebih luas. Nah, ini ketika waw, ya. Jadi menyempit di lidah belakang, ya, di bagian lidah belakang. Tetapi ya, bagian depan pada tenggorokannya ada rongganya. Kemudian nah, ketika maka posisi lidahnya yang tengah menempel ke langit-langit, ya. Nah, ini posisi rongga mulut ketika melafalkan huruf-huruf maddi. Kemudian yang selanjutnya ada makhraj al-halqu, yaitu makhraj tenggorokan. Ya. Nah, ini al-halqu, tenggorokan, itu terbagi menjadi 3. Ada adnal halqi. Adnal halqi ini tenggorokan yang paling ada aksal halqi. Yang pertama aksal halqi itu tenggorokan yang paling jauh, atau tenggorokan yang berada di paling bawah. Tenggorokan paling bawah. Ini ada 2 huruf yang keluar, yaitu huruf hamzah a dan huruf ha. Ha, hi, hu. A, i, u. Kita lihat, ya, yang berwarna biru, ya. Ini bagian titiknya warna biru ini. Inilah tempat keluarnya hamzah dan ha. Kemudian wasaqul halqi,
tengah-tengah tenggorokan ada dua huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Ha. Ada ain dan ha. Yang penting sekali karena ain seringnya tertukar dengan hamzah. Harusnya a dibaca a. Ya, harusnya a'udzu jadi a'udzu. Harusnya a'udzu jadi a'udzu. Nah, jika belum bisa membedakan tempat keluarnya huruf hamzah dengan ain. Ha juga penting sekali. Ya. Jangan nanti tertukar dengan ha. Ha dengan ha. Ha dengan ain sama tempatnya, tengah-tengah tenggorokan. Tetapi ha dengan ha berbeda. Ya. Ha di bawah, ha di tengah. Kemudian adnal halqi, ada ya, posisi titik birunya ya, berada di tenggorokan atas, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Kha, kha, khi, hu. Di perpustakaan. Ya, jadi ada 3 tempat keluar dari tenggorokan. Ada 3 tempat keluar dari tenggorokan. Yang pertama, tenggorokan bawah, yaitu hurufnya ada 2, hamzah dengan ha. Kemudian tengah tenggorokan, hurufnya ada ain dan ha. Kemudian ya, tenggorokan atas, yaitu huruf ghain dan ha. Jadi alhamdulillah sudah 2 makhraj. Ya, sudah 2 makhraj secara umum, yaitu makhraj al-jawf, huruf-huruf mad, ya, dan satu lagi al-halqu, huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, berikutnya ini makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ini paling banyak. Secara rinci itu ada 10 tempat keluar dari lidah. 10 tempat dari lidah. Jadi kalau secara umum itu ada 5, secara rinci makharijul huruf itu ada 17. Dari 29 huruf, dari 29 huruf itu ada 17 tempat keluarnya huruf. Secara rincinya, secara umumnya ada 5 tempat keluar huruf. Nah, bagian yang ketiga adalah al-lisan. Al-lisan, tempat keluar huruf dari lidah. Dari lidah ini ada 10. Yang pertama ada aqsal lisan. Ya, aqsal lisan. Aqsal lisan, nama aqsal lisan, pangkal lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah ini adalah lidah paling dalam, ya. Hurufnya ada qaf. Huruf qaf. Kemudian setelahnya atau di depannya sedikit ada huruf kaf. Bagian paling belakang lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak, ya, atau anak tekak, ya, adalah tempat keluarnya huruf qaf, qa, qi, u. Ya. Penting sekali mengetahui tempat keluarnya qaf agar terucap dengan benar. Jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Ya.
Ada ka, ada qa, ada qi, ada ki, ada u, ada ku. Ya. Qaf dengan kaf ini juga yang kemudian pelafalannya tertukar. Maka penting sekali mengetahui tentang ini. Ada gambarnya, ada gambarnya. Ini perbedaan tempat keluarnya qaf dengan kaf. Lihat posisi lidahnya dan posisi menempelnya lidah. Ini ketika qa, kemudian yang kedua ini ketika ka, o dan ka, o ka, qi ki, u ku. Memang idealnya satu-satu ya, mempraktekkan. Tapi insya Allah ini sudah masuk semua ya. Jadi ini pelajaran mengulang saja, mengulang. Kemudian jamaah firman wa hafizahumullah, makhraj yang dari lidah yang kedua adalah wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Jadi tengah lidah. Nah, dari tengah lidah ini ada 3 huruf. Ada shin, ada jim, ada ya. Kalau kita hafal Matan Ghazali, ya, ditanya apa tempat keluarnya atau dari tengah lidah apa saja huruf-huruf yang keluar, maka yang sudah hafal langsung menyebutkan wal wasfu fajimushhiya. Dari tengah lidah keluar 3 huruf jim, shin dan ya. Kenapa shin, jim dan ya ini keluar dari lidah? Ya. Padahal ya, yang kita ketika kita mendengar ini berbeda sekali. Tapi memang tempat keluarnya sama-sama dari tengah lidah. Ya. Nah, ini contohnya pada gambar lihat, berada di tengah-tengah lidah menempel dengan langit-langit atas. Jim, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, yi, yu. Semuanya dari tengah lidah. Besar lagi supaya lebih jelas gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya masih dari lidah adalah huruf dhad. Huruf dhad yaitu huruf yang keluar dari sisi lidah. Dari sisi lidah, salah satu atau kedua sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi tempat keluarnya huruf dhad. Pengucapan dhad dari sisi kiri lebih mudah, dari sisi kanan lebih sulit, dan dari kedua sisi sekaligus sangat jarang. Dhad adalah salah satu huruf tersulit diucapkan. Bahkan huruf dhad merupakan satu-satunya huruf yang hanya ada di bahasa Arab. Tidak ada di bahasa lainnya. Hanya ada di bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Ya. Ya, coba bahasa Inggris ada enggak? Dhad. Bahasa Indonesia ada enggak dhad? Enggak ada. Enggak ada orang bilang dodol, enggak ada. Dodol enggak ada. Ya.
Ya, ya, nggak ada orang bilang bombong, nggak ada. Ada yang dodol ya, dalam, ya. Bukan bot. Jadi bot ini hanya ada di bahasa Arab. Makanya bahasa Arab disebut dengan bot, bahasa huruf bot. Nah, bacaan bot yang paling fasih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Nabi diberi julukan ya pemilik bahasa bot, ya sahibul lughah al-arabiyyah, orang yang fasih berbahasa Arab. Nah, digambar pada saat pelafalan huruf bod, boy, bu, bau, boy, bu, bau. Sudah langsung? Oh iya, baik. Ya, tadi banyak sekali hal-hal yang kemudian terlewat ya. Jadi ini kita sampai makhraj an-lisan. Dari makhraj an-lisan ya, huruf dad. Kita lihat di gambar seperti ini. Ini gambar gigi, ini gigi geraham, gigi bagian atas ya. Nah, ini titik-titiknya ini posisi lidah kanan dan kiri, sisi lidah menempel dengan gigi geraham atas. Kalau tidak bisa keduanya menempel, dua sisi ini menempel dengan gigi geraham atas, maka boleh salah satunya. Mana yang lebih mudah? Ya, boleh ke kiri, bo, atau ke kanan, bo, atau dua-duanya, boy, bu, bau, ya bau, baik. Ini huruf. Baik, jemaah, kita coba sampai di sini. Sebetulnya masih banyak ya. Ada 12 slide. Memang makhluk huruf yang tidak bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Ini baru materi yang perlu nanti aksesnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan semoga ini bisa menjadi amal kebaikan kita dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan juga mendapatkan balasan terbaik. Kita kategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang membaca dan berusaha membaca Al-Quran dengan tertib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.